Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Boleh sama-sama kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh angkat suaranya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi, la mudah-mudahan yang tadi zikir saya doakan sehat walafiat. Aminnya kurang keras. Rezekinya tambah banyak. Yang belum nikah, belum kawin. Kalau orang Medan bilang nikah apa? Kawin. Yang belum kawin alias jomblo, kurang kencang. Jomblo. Mana yang jomblo angkat tangan? Itu nenek-nenek jomblo. Yang jomblo angkat tangannya, saya mau doain. Mana jomblo? Angkat tangan. Aminkan doa saya, siap? Siap. Takbir. Aminkan doa saya yang jomblo, ya Allah ya Rabbal Alamin, amin. Yang malam hari ini masih sendiri belum menikah, amin. Kami doakan malam hari ini yang jomblo, ya Allah mudah-mudahan yang jomblo terus. Di mana-mana biasanya yang enak dipanggil ibu-ibu. Ya, tes lagi. Bu. Ibu. Bu. Pak. Baik, hadirin ayah-anda ibunda yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah. Kalian ada yang punya Instagram kan? Ada yang punya Instagram? Saya ini insya Allah live di Instagram saya. Yang punya Instagram, follow my Instagram please, @zakimirza_, @ZAKYMIRZA_. Ingat underscore bukan underwear, oke? Baik, saya mau tanya, yang enak ini kampung apa namanya Bang? Dagai. Hah? Dagai. Bedaging. Cadar. Berdagai. Kampung Pegadaian. Oh. Ya begitulah kira-kira ya. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah.
masih sendiri, perempuan, wanita, orang Medan bilang perempuan apa? Cewek? Hah? Bettino. Bettino. Betul. Yang perempuan bettino, yang laki-laki penjago. Jangan. Yang bettino. Yang bettino masih sendiri, saya doakan mudah-mudahan dapat cumi rebus. Tahu cumi rebus? Calon suami rekening bagus. Kalau nggak dapat cumi rebus, saya doakan mudah-mudahan dapat cumi bakar. Tahu cumi bakar? Calon suami berbadan kekar. Kalau yang cowok-cowok ini saya namakan grup kopi sianida. Kalau kopi sianida, komunitas pria siap nikahin janda. Oke, saya mau tanya, saya ceramah sampai jam berapa? Kalau di TV One acara Damai Indonesiaku satu ustaz cukup 10 menit. Kira-kira kalau di sini saya ceramah 10 menit kurang? 15 menit kurang? 20 menit kurang? 1 jam kurang? Sampai subuh sanggup? Sampai subuh kuat? Silakan semua sampai subuh di sini. Saya keluar. Ini yang bikin Ustaz pada cepat mati ini. Oke, kita langsung tarik gas gigi 4. Manusia hidup di dunia ini tidak ada yang selamanya. Setuju? Semuanya akan meninggalkan dunia. Tidak ada yang hidup selamanya. Rasulullah saja kekasih Allah umurnya cuma 63 tahun. Berapa tahun? 63 tahun. Itu Rasulullah. Semua akan meninggal dunia termasuk Rasulullah 63. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Rasul 63 selesai. Almarhum Olga Saputra 6. Olga 32 selesai. Almarhumah Jupe. Tahu Jupe? Jupe 38 selesai. Rasulullah saja meninggal. Almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari umurnya 40, musibah kecelakaan tunggal motor nabrak pohon di daerah Pondok Indah 40 selesai. Rasul 63. Jadi yang malam hari ini umurnya sudah 65, banyak-banyak bersyukur Pak. Bonus sudah 2 tahun. Yang malam hari ini umurnya sudah 60, siap-siap. Rasul 63 berarti 3 tahun lagi. Makanya enak-enak. Yang kasihan lagi yang malam hari ini umurnya 62 tahun, 11 bulan, 29 hari. Kapan mati? Besok juga. Makan yang enak-enak. Ya, istri cantik cepat-cepat pulang. 63. Semuanya akan menghadapi kematian. Makanya jangan sombong. Makanya jangan angkuh. Orang Medan bilang sombong apa? Datang. Jangan datang. Jangan sombong, jangan angkuh. Semua ada saatnya mati. Makanya ada lagunya. Orang kaya. Sabar. Ibu udah mau mati aja. Ibu-ibu nanti ikut nyanyi ya. Saya yang nyanyi, saya yang bilang orang. Ibu yang bagian mati. Coba sama-sama. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati,
hari. Itulah kenapa adik-adik kita semua disuruh sholat 5 waktu, supaya jangan sombong. Lewat sholat ingat Allah. Subuh berapa rakaat? Zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih. Ada yang 11, ada yang 2. Jangan sombong, kita disuruh sholat. Orang sholat lihat takbiratul ihram, dia baca apa? Allahu Akbar. Artinya Allah Maha. Berarti yang besar cuma siapa? Kita ini manusia kecil. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dikasih sakit kita lemah, dikasih virus corona kita lemah, dikasih covid kita lemah. Manusia itu makhluk lemah, tapi sering merasa paling kuat. Innaka lan tahriqal ardha wa lan tablughal jibala tula. Kata Allah, manusia sombong, mana sini aku tantang, kata Allah. Kalau memang kamu ini sombong, kamu kuat, kamu merasa paling kaya, innaka lan tahriqal ardha, kamu tidak akan pernah bisa menembus bumi, walan tablughal jibala tula, dan tidak akan pernah bisa tingginya setinggi dengan gunung. Jangan sombong, jangan sering sakit jangan sering ngecewain orang lain. Berbuat baiklah terhadap siapapun. Allah itu segalanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Banyak istighfar ya. Astaghfirullah, sekali lagi, boleh ibu-ibunya dulu yang bawa diam. Angkat suaranya bu. Adik-adik semua, abang, mas, astagfirullah. Ramadan sebentar lagi, tanggal 13 kita berpuasa. Ya, puasa itu hebat. Banyak makanan-makanan yang halal pas kita puasa jadi haram. Setuju? Singkong, tahu singkong? Orang Medan bilang singkong apa? Ubi, singkong beda. Singkong ubi, aneh. Ubi halal tak? Sebelum puasa kita makan ubi siang-siang boleh nggak? Ubi halal, tapi puasa tengah hari bolong haram dimakan. Kapan halalnya? Habis maghrib. Ikan halal nggak? Tapi lagi puasa siang-siang zuhur kita makan, halal apa haram? Haram. Kapan halalnya? Habis maghrib. Istri sendiri halal nggak? Halal. Tapi siang-siang diam. Istri sendiri halal, siang-siang bulan puasa halal apa haram? Haram. Kapan halalnya? Habis maghrib, habis tarawih. Ibu-ibu semangat amat, habis maghrib. Sabar. Habis tarawih waktunya panjang. Kalau habis maghrib belum bisa. Jadi hebat bulan puasa ya. Maka bulan puasa adalah bulan yang dilipat gandakan semua pahala kita. Alhamdulillah. Karena dilipat gandakan maka banyak-banyaklah berbuat baik kepada siapapun. Banyakin sedekah, banyakin infak, banyakin zakat. Ingat,
Ati tidak pernah ada yang tahu kapan ajal menjemput kita. Inna lillahi. Di mana-mana sekarang, betul nggak? Belum lama kejadian musibah tsunami di Jepang, belum lama. Sebelumnya kecelakaan pesawat Sriwijaya, masih ingat? Belum lama lagi sebelumnya di Lombok gempa bumi, di Palu, Sigi, Donggala, Etobo. Itu bukan cuma tsunami, bahkan ada lumpur muncrat ke atas. Manusia yang ada di atasnya dibuang ke atas, dimasukin lagi ke dalam, digiring sama lumpur. Subhanallah, musibah. Tanah longsor, gempa bumi, tsunami. Belum lagi gunung tahu Gunung Merapi. Gunung Merapi dulu ada penjaganya di Yogyakarta, dulu ada pawangnya. Siapa pawang Gunung Merapi di Jogja? Kenal, Mbah Marijan. Mbah Marijan meninggal sudah, Pak, kena putus gembel. Gembelnya aja bikin mati, meninggal. Tapi katanya Mbah Marijan sekarang sudah tenang di kuburan karena sudah ketemu sama Mbah Surim. Kata Mbah Surim, Marijan tenang aja, tak gendong kemana-mana. Ingat kejadian kapal Sukhoi di Bogor? Sukhoi ini pesawat buatan Rusia, Pak, canggih. Terbang di atas Singapura selamat, terbang di atas Malaysia selamat. Masuk ke Indonesia, terbang di Jawa Barat, lewat Gunung Salak, nyungsep. Itu kapal canggih, modern, mutakhir, buatan Rusia, masuk ke Indonesia, nabrak. Itu pesawat apa nggak lihat ya, di Indonesia ada salak segede gunung gitu, kan namanya gunung salak. Maka musibah ini di mana-mana, kita nggak pernah tahu. Hati-hati, banjir bandang, tanah longsor, semua itu peringatan untuk kita semua bahwa manusia ini lemah. Itulah kenapa kalau sholat kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kita meninggal gak bawa apa-apa, Bu. Serius, benar. Saya tanya, Ibu, saya tak sama suaminya? Setengah hati. Jawab yang kencang, saya tak sama suaminya? Saya sama suami. Kalau suami Ibu, saya sama Ibu. Sesayang-sayangnya Ibu sama suami, suami Ibu meninggal, Ibu mau gak nemenin ke kuburan? Ada. Itulah pasangan hidup, Pak. Konggal dulu janji sehidup semati. Ini lagi rame kemarin artis secara langsung nikah. Aurel Hermansyah dengan Atta Gledek. Halilintar ya. Pengantin baru jadi pengantin bentuknya. Jadi pengantin baru enak. Bagaimana nggak enak? Lihat pengantin baru suap-suapan. Sama istrinya disuapin lagi, romantis, enak, ya. Ibu dulu masih pengantin baru di perang jalan, mau ketabrak apa ya tadi saya hampir nabrak juga tuh, yang motor ada sampingnya. Desa apa namanya? Bentor, bentor, ya. Itu kalau seandainya ibu nyebrang pengantin baru baru nikah, pas nyebrang mau ketabrak bentor, pulang ke rumah ngadu sama suaminya. Orang sini panggil suami, panggilan kesayangannya apa? Ayam enggak. Makannya jengkol aja. Ibu mau ketabrak bentor, pulang ke rumah ngadu sama suami, ayam beb. Tadi aku mau ketabrak bentor, kata suaminya masih pengantin baru, ya Allah kamu hati-hati dong. Kan kalau kamu anti, aku anti.
Ntar punya anak 3, ibu lewat jalan yang sama, mau diserempet bentor, ngadu sama suaminya, ayah saya mau menabrak bentor, kata suaminya, biarin emang udah deket lagi mati kayaknya. Beda. Pasangan hidup gak ada yang mampu mendampingi kita sampai akhir. Itulah kenapa kita harus sering-sering dekat sama Allah. Kenapa lagi sholat kita disuruh sujud? Orang sujud itu berarti kita ingat tanah, wajah yang kita tempelin di tanah. Kalau bilang sujud kan? Kita semua sujud, yang ditempelin wajah. Wajah ini paling penting, Pak. Tapi wajah kita ikhlas, kita rela tempelin di atas tanah. Wajah ini identitas. Jam 11:30 ada yang lewat orang, maaf nggak ada tangannya, masih bisa dikenal nggak? Bisa dari wajahnya. Jam 12:50 ada yang lewat, maaf nggak ada kakinya, bisa dikenal nggak? Dari wajahnya. Tapi jam 12 tank ada yang lewat, nggak ada palanya, bisa dikenal nggak? Nggak. Kabur orang. Ini identitas. Makanya kartu tanda pengenal yang difoto itu wajah. KTP fotonya apa? Wajah. SIM fotonya apa? Wajah. Kartu mahasiswa fotonya apa? Wajah. Pernah nggak ibu bapak melihat KTP yang difoto betulnya? Nggak ada. Pasti yang difoto adalah wajahnya, wajah identitas. Kenapa wajah kita tempel di atas tanah? Karena kita ini makhluk tanah, berasal dari tanah, makan sumbernya dari tanah. Ubi dari mana? Tanah. Beras dari mana? Padi. Padi dari mana? Tanah. Semua dari tanah, ubi dari tanah, beras dari tanah, singkong dari tanah, mangga dari tanah, semua dari tanah. Betul tak, Bu? Telur dari mana telur? Ayam. Nggak ada telur tanah. Telur dari ayam. Ayam dari telur. Telur dari ayam dari telur dari. Pertanyaannya satu, yang bisa jawab jatuh. Duluan telur apa ayam? Telur dari ayam dari. Ini sampai kiamat datang. Mau telur duluan ayam, ayam duluan telur, yang penting ayamnya bertelur, telur jadi ayam. Selesai. Suatu saat manusia juga akan kembali ke tanah. Gak pernah ada yang tahu, Pak. Jangan sombong. Bisa jadi bapak ibu duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya belakangan, ibu duluan. Tapi sayangnya orang mati itu nggak pernah disebut pakai nama. Sistemnya sistem cabut, bukan sistem urut. Siapa yang mau Allah cabut itu hak Allah. Padahal kalau sistemnya sistem urut enak ya, sesuai abjad. Misalnya ini masjid apa namanya? Masjid Jami Ismailiyah. Misalnya malaikat Israel contoh umumin di Masjid Jami Ismailiyah. Assalamualaikum warga kampung sekitar Masjid Jami Ismailiyah. Yang besok mati saya mau ambil nyawanya. Yang namanya diawali dari huruf A. Oh itu Pak Ahmad gak pulang-pulang. Ngumpet dia takut mati. Besoknya B, Pak Budi. Oh gak tahu kemana. Ada Pak Budi di sini. Kalau ada apes kalau yang paling enak saya Z belakangan. Tapi pas saya mati sudah bingung, tidak ada yang nguburin saya karena sudah mati semua. Itulah kenapa jangan sombong, jangan angkuh. Sakaratul maut itu perih. Makanya Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin." Kalau anak Adam itu meninggal, tidak ada yang dibawa mati kecuali 3 hal. Di antaranya adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Pak Ustaz, sedekah itu bagaimana? Dengan uang boleh, sedekah dengan tenaga boleh,
Sedekah itu luas, bahkan senyum dengan orang lain itu juga bagian dari sedekah. Ada orang lain marah, kita nggak balas marah, itu sedekah. Hebat. Contoh, ibu suaminya pulang marah-marah, daripada ibu marah-marah juga berantem, betul nggak? Berkelahi. Suami ibu pulang emosi, marah, emosi itu api. Api jangan disiram pakai bensin, api siramnya pakai air. Jadi kalau suami marah, ibu pegang tasbih, zikir aja bu. Suami pulang marah-marah, mama, saya pulang capek, ini mana masakan? Kok nggak ada? Ibu zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Suaminya marah, yuk kali malah zikir, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok malah alhamdulillah? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau suami tambah marah, ibu tetap senyum, lihat wajahnya, pandang matanya, ibu pegang tasbih, ibu baca Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ini lihat suami kayak lihat babi ngepet. Kalau setan, kalau sampai dia apa setan? Hah? Hantu. Ibu lihat suami kayak hantu, padahal memang suami ibu betul-betul hantu. Kemarin ada yang tanya sama saya, Ustaz, kalau ada suami takut sama istri, takut banget dia sama istri, itu musyrik apa tidak? Dan takut itu sama Allah, ini takut sama istri, musyrik apa tidak? Saya bilang, suami takut sama istri tidak musyrik. Justru suami yang takut istri nanti di surga, masuk surganya duluan. Kenapa? Karena dia di dunia udah kelamaan disiksa sama istrinya. Subhanallah. Nah, ngomongin sedekah ibu ya. Maka malam hari ini saya hadir bersama-sama dengan sahabat-sahabat saya dari Kita Peduli Berbagi. Untuk apa? Bersama KPB saya ingin membuka mata hati kita semua. Untuk apa? Bahwa yang namanya sedekah itu adalah harta yang akan menjadi milik kita di akhirat nanti. Namanya investasi akhirat. Setuju? Sepakat? Ibu punya uang 10.000, ibu beli sayur 10.000 cuma tukar sama sayur, nggak dapat apa-apa. Berarti Bapak punya uang 100 juta, beli mobil 100 juta, 100 juta cuma ditukar sama mobil. Tapi Bapak subhanallah sedekah untuk ini masjid 10.000, 20.000 memang tidak dapat apa-apa, tetapi sebenarnya kita lagi nabung. Kapan diambilnya? Nanti setelah kita di alam barzah, di kuburan, itu akan jadi bendera dan penerang kita. Kuburan gelap apa tidak? Ada lampunya tidak? Ada. Mana Ustaz lampunya? Orang yang sedekah pasti terang kuburannya. Ustaz, saya kalau sedekah Ustaz 100.000 Ustaz, nanti di kuburan lampunya dapat lampu apa? Neon, panjang bercahaya. Saya cuma 50.000 Ustaz, nanti dapat apa? Bohlam 5 watt, 50.000. Ustaz, saya cuma 20.000 Ustaz, nanti dapatnya apa di kuburan? Lampu patroma. Tahu patroma? Ya, pakai minyak tanah, udah nggak ada sekarang. Ustaz, saya sedekah cuma 5.000 Ustaz, di kuburan dapatnya apa? Lilin. Ustaz, saya sedekah cuma 500 perak Ustaz, nanti di kuburan dapatnya apa? Pentol korek. Sedekah itu menentukan. Subhanallah. Gak ada yang hangus, namanya investasi akhirat. Bapak Ibu, dari sekian banyak kebaikan, ternyata yang paling hebat untuk kebaikan itu adalah wakaf Quran. Quran, kitab suci kita bukan. Oke, setuju? Di Medan ini, di kampung Bedagai, di kampung Bedagai ini Qurannya bahasa Medan apa bahasa Arab? Bahasa Arab.
Quran ada di Palembang, bahasanya bahasa Arab. Quran ada di Jakarta, bahasanya bahasa apa? Arab. Quran ada di Inggris, bahasanya bahasa apa? Berarti Quran itu jelas-jelas mukjizat. Karena dimanapun Quran kita baca bahasanya satu bahasa Arab. Mohon maaf, umat Nasrani, saudara-saudara kitab sucinya namanya apa? Injil. Injil beda negara, beda bahasa. Injil ada di Inggris, bahasanya bahasa Inggris. Injil ada di Arab, bahasanya bahasa Arab. Injil ada di Indonesia, bahasanya bahasa Indonesia. Tapi Al-Quran dimanapun bahasanya bahasa Arab, bahasa Allah Subhanahu. Sholatnya pun semua sama pakai bahasa Arab. Mau orang Jakarta, orang Pegadai, orang Medan, Allahu Akbar, Allahu Akbarnya sama. Mau orang Aceh, mau orang Papua, Allahu Akbar. Mau orang normal, mau orang gila, Allahu Akbar. Sekarang kebayang gak kalau nggak ada Al-Quran, sholat pakai bahasa daerah masing-masing? Berjamaah, imamnya orang Betawi, Jakarta, makmumnya dua, satu orang Sunda, satu orang Padang. Orang Jakarta takbir pakai bahasa Betawi, Allah gede amat, Betawi. Sunda kalau kalah takbir lagi, Allah nanggadang, itu bahasa Padang. Yang Sunda kalau kalah juga, Allahu Akbar, ada lagi. Semua disatukan kita dengan bahasa Arab, bahasa Al-Mukjizat. Bapak Ibu baca Al-Quran dapat pahala. Makanya ada doanya, Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Oke, stop sampai di situ. Kita baca Al-Quran, pahalanya mengalir. Yang dihitung sama Allah bukan per Al-Quran, yang dihitung bukan per surat, yang dihitung bukan per ayat, yang dihitung tidak lagi per kalimat, tapi yang dihitung sama Allah per huruf. Per apa? Per huruf. Jadi kalau kita baca Al-Quran, Pak, itu subhanallah, pahalanya bergelinding, dilipat gandakan oleh Allah. Contoh, Alif Lam Mim, berapa huruf? 3. Hurufnya 3, tapi pahalanya berlipat ganda. Itu baru Alif Lam Mim. Bagaimana kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca Quran aja berpahala, apalagi mengerti. Contoh baca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, baca dan mengerti hebat. Yang lebih gila lagi, yang lebih hebat lagi, nggak cuma baca, nggak cuma mengerti, tapi mengamalkannya. Contoh kita baca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata Allah, bermegah-megahan melalaikan kita sampai kapan? Sampai kita masuk ke dalam liang kubur kita masing-masing. Berarti dunia nggak boleh melalaikan. Praktekin, nggak cuma baca, nggak cuma paham, tapi praktekin. Insya Allah pahalanya mengalir. Baca, mengerti, amalkan. 3M ya. Membaca, mengerti, mengamalkan. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Bukan cuma membaca, bukan cuma mengerti, bukan cuma mengamalkan, tapi ikut mewakafkan. Ini hebat, paling dahsyat wakafan Al-Quran. Bapak, saya misalnya sedekah air ini 1 botol, saya kasih ke abang, Allah akan melipat gandakannya 1 botol dikali 10.
10 dikali lagi sampai 100 botol. Satu botol dihitung 1 botol saja. Tapi kita wakaf Al-Quran ini, wakaf Al-Quran yang dihitung bukan Al-Qurannya, yang dihitung semua juznya. Ada 30 juz. Berapa juz? 30. Bapak Ibu sudah hafal 30 juz apa juz 30? Ayo. Juz 30 bukan, itu pun sering lupa baca Al-Kafirun mondar-mandir. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abadu wala antum abiduna ma'abud wala ana mana ujungnya. Ini Al-Quran 30 juz. Kita wakaf Al-Quran yang dihitung bukan juznya, bukan suratnya, bukan ayatnya, tapi per hurufnya. Ibu tidur nih di rumah, mata merem, tidur menengok. Kita tidur, Al-Quran yang kita wakafkan ke pesantren itu lagi dibaca sama santri di sepertiga malam. Santrinya lagi tahajud, dia baca buka Al-Quran yang kita wakafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Itu sudah berapa puluh huruf coba. Kitanya gitu, tapi pahalanya mengalir terus. Itu hebatnya wakaf Quran. Kita sedekah ayatnya habis, selesai sudah. Tapi wakaf Quran tidak akan pernah habis. Jangankan ibu tidur di atas kasur, suatu saat ibu meninggal tertindih tanah, dilihat lahat sendiri, tidak ada yang nolong. Yang nolong apa? Nih Al-Quran yang kita wakafkan. Kita kasih ke masjid-masjid, kita kasih pesantren-pesantren, dibaca bulan Ramadan sama yang sholat, dihitung per huruf sama Allah, mengalir terus, dan hebatnya wakaf Al-Quran, Al-Quran yang dibaca oleh orang lain yang kita wakafkan, itu akan meringankan sakaratul maut kita. Itu beli emas di bawah Madinah. Nah, Ustaz, tapi kan segala sesuatu sekarang harus pakai uang, betul. Duit bukan segalanya, tapi segalanya dibeli pakai duit. Beli kerudungan pakai apa? Beli bensin pakai apa? Beli pulsa pakai apa? Ibu ngaji kesini pakai apa? Kaki, masa pakai duit? Ya, ini wakaf Quran hebat. Nah, makanya saya mengajak semua Bapak Ibu, saya tantang semua. Untuk apa? Ini investasi akhirat, passive income. Bapak Ibu mungkin tahu MLM ya, multi level marketing. Ada obat, ada produk kesehatan, macam-macam. Ada panci Pak. MLM. Kalau Bapak beli, insya Allah itu panci dibeli sama ibu, bapak, buatan manusia, poinnya mengalir terus. Apalagi cari online, kaki di bawah kita 2, kanan 1, kiri 1, poinnya mengalir. Tapi ini Al-Quran, bukan produk manusia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini produknya Allah. MLM-nya dahsyat. Bapak nggak perlu cari online, cukup wakafkan Al-Quran. Nanti Al-Quran ini kami yang menyalurkan, masuk pesantren-pesantren, dibaca sama santri. Itulah yang menjadi poin kita, tidak akan pernah berhenti. Subhanallah. Boleh takbir? Takbir. Ini hebatnya Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, beli mobil 100 juta murah, beli emas 5 gram murah. Tapi kenapa urusan Al-Quran, kalau kita diminta untuk wakaf Al-Quran terasa berat? Ya Ibu, subhanallah. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kita selalu minta sama Allah untuk dimuliakan dengan Al-Quran. Ada ibu-ibu di daerah Tangerang meninggal sudah 7 tahun di dalam tanah. Tapi ketika dibuka kuburannya Pak, dibongkar kuburannya, subhanallah, masih utuh. Kain kafannya cuma kena tanah, tapi wajahnya masih utuh. 7 tahun
saya tanya sama suaminya, ini kisah nyata. Pak, istrinya tiap hari kerjaannya apa? Setiap sepertiga malam dia sholat tahajud, Ustaz. Habis sholat tahajud dia bangunkan saya jadi imam, istri makmum. Selesai itu dia pergi ke pasar, dia dagang nasi uduk dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Selesai dia dagang nasi uduk, dia ikut gelar tikar, dia gelar lekar, dia ambil Al-Quran, diajarkan anak yatim piatu yang belum bisa ngaji, dia ajarkan supaya bisa ngaji. Saya tanya, Al-Qurannya dari mana? Buku Iqra-nya dari mana? Suaminya bilang apa? Dia beli Al-Qurannya Ustaz, beli Iqra-nya dari hasil dagang nasi uduk. Dia wakafkan Quran buat anak-anak yatim. Meninggalnya kenapa? Sakit Pak Ustaz. Tapi gak lama, sakit sehari, meriang, langsung meninggal. 7 tahun dikubur masih dalam keadaan utuh, bayangkan. Karena apa? Karena mengabdikan diri sama Al-Quran. Gak usah tanggung-tanggung Pak. Saya tadi dari Palembang mau kesini, tadi kita mau Nasir. Tiket saya angus karena dibatalin sama Lion Air. Harusnya jam 2 dari Palembang ke Jakarta, Jakarta ke Kuala Namu. Dari Jakarta jam 4, Palembang jam 2 sampai Jakarta jam 4 berangkat ke Kuala Namu. Tiketnya diundur, saya berangkat dari Palembang harus jam 4. Ketemu nggak sama pesawat yang Jakarta ke Kuala Namu? Berangkatnya. Saya bingung, saya pasrah. Dalam hati tadi saya bilang sama Allah, ya Allah, saya ini di jalan Allah. Saya ini mengajak orang untuk membahagiakan hidupnya sampai ke akhirat. Saya muliakan Quran-Mu ya Allah. Saya tantang Allah, ya Allah, saya nanti malam ada acara di sini. Gak ada ya? Gak ada ya? Ya bilang. Ya Allah, saya malam ada acara di Sumatera Utara ya Allah. Saya belum dapat tiket pesawat. Saya bilang dalam hati, ya Allah, kasih saya jalan ya Allah. Selama ini saya selalu mengajak orang untuk mewakafkan Al-Quran. Masa iya ya Allah tidak ada jalan? Selesai saya berdoa, Pak Bupati nyamperin saya, Bupati Banyumasin. Banyumasin nama saya. Dia bilang apa? Ustaz, kenapa Ustaz? Kok bengong? Begini Pak, saya nanti malam itu ada janji sama jamaah di Sumatera Utara. Saya belum dapat tiket Pak. Saya bingung. Saya mau naik speedboat aja. Gak bisa Pak Ustaz dengan ikan hiu. Ya udah saya lewat jalan aja Pak. Gak bisa Ustaz. Dari Palembang ke sini katanya hampir 16 jam. Gak bisa. Saya naik apa Pak? Tenang Ustaz. Dipanggil ajudannya. Kamu sini 2 orang. Siap Pak. Wah cakep. Enak jadi pejabatnya. Ini Ustaz, nanti malam ada ceramah. Kalau sampai dia tidak datang, kasihan nenek-nenek. Masalahnya nenek belum mati. Kasihan. Tolong atur ini Ustaz supaya bisa berangkat sama timnya. Itu diatur di bandara, subhanallah. Saya naik Garuda, tim saya naik batik sampai di sini alhamdulillah. Atas apa? Quran. Saya mengajak semuanya untuk sama-sama kita mewakafkan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, ingat, ini akan jadi investasi akhirat yang menolong kita semua. Ya, Pak Ustaz, kalau saya mau wakaf, berapa mahar satu Al-Quran? Ini satunya 100.000. Berapa? 100.000 warnanya apa? Merah, apa? Kalau yang biru 50. Kalau yang hijau 20. Ini cewek-cewek mantri. Ini 100.000. Bayangkan, ibu mewakafkan ini 100.000. Kemudian ini Quran ditaruh di pesantren-pesantren, dibaca sama santri. Kebayangkan saat ibu tidur saja, itu pahalanya mengalir ke hati. Subhanallah. Pak Ustaz, saya mau wakaf, niat saya untuk orang tua saya almarhum, boleh? Boleh. Saya Pak Ustaz, anak saya mau nikahan, mau lahiran, saya mau wakaf, boleh nggak? Boleh. Yang penting niatnya baik. Jangan wakaf Quran niatnya, Pak Ustaz, saya mau wakaf Quran karena besok saya mau nyolong emas Ustaz. Nggak bisa. Nggak ada orang mau berbuat jahat pakai niat baik, nggak ada. Tahu begal nggak begal? Nggak ada orang mau begal pakai niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu begalun lillahi ta'ala. Nggak ada.
Ya, ini 100.000 satu Al-Quran. Berapa? Satu Al-Quran. Yang mewakafkan satu Al-Quran sebesar 100.000 rupiah. Subhanallah, tidurnya saja dihampiri pahala. Bayangkan, apalagi nanti saat sudah di alam barzakh. Saya mau menantang Bapak Ibu semua. Ini urusan akhirat. Kalau Bapak Ibu disampaikan sama marketing mobil, Ibu ini mobil bagus, beli. Ini Al-Quran. Kita bukan beli, kita mewakafkan untuk saudara-saudara kita. Maka yang pertama, nanti saya ajak Bapak Ibu untuk mewakafkan sebesar berapa Ustaz? Yang pertama Ustaz Nasib. Yang pertama bukan berapa? 200 Al-Quran atau sebesar berapa tuh? 20 juta. Bagi Bapak Ibu yang ingin mewakafkan Al-Quran karena Allah, Pak Ustaz, saya niatnya buat almarhum orang tua saya. Silahkan, tapi sebaik-baiknya niat wakaf Al-Quran itu lillahi, biar nanti Allah yang bekerja, Allah yang memberikan solusi dari semua permasalahan kita. Ibu yang punya hajat mau nikahin anak, wakaf perempuan, benahin sholatnya, benahin sedekahnya, insya Allah Allah bantu. Saya mau ajak siapa di sini yang mau mewakafkan Al-Quran sebanyak 200 mushaf atau 200 eksemplar. Berarti kalau dirupiahkan jumlahnya sebesar 20 juta rupiah. Ada yang berani angkat tangan? Saya tantang. Ini saksinya Allah. Pak Ustaz, saya tidak punya uang 20 juta Pak Ustaz. Saya mau nyicil aja. Boleh nggak saya nyicil? Silahkan nyicil. Yang penting ada akadnya nanti. Di depan Allah, saya mewakaf 200 Al-Quran, saya cicil. Kalau mobil cicilnya listriknya 5 tahun. Kalau ini bebas. Nanti ada nomor rekening, silahkan ditransfer ke rekening Yayasan Kita Peduli Berbagi. Ustaz, saya jawab sekian dulu, transfer. Ada lagi transfer. Siapa yang berani? 200 Al-Quran atau sebesar 20 juta rupiah. Ada yang berani? Angkat tangan. Jangan angkat tangan, bisa angkat tangan, mau kalian bisa. Ada yang berani? Saya hitung ya. Dari 5 ya. 5, 4, ada yang berani? 3. Yang masih ragu, Pak Ustaz, saya ragu Pak Ustaz. Bagaimana saya mewakaf Al-Quran, tapi masih banyak kebutuhan. Ya, nanti ada pilihan-pilihannya. Kita kasih pilihan dulu. 200 mushaf yang pertama. Silahkan. Ingat, ini langsung produknya Allah, bukan buatan manusia. Kalau buatan manusia saja kita berani membeli, apalagi ini mewakafkan Al-Quran. 200 eksemplar atau 20 juta. 3, 2, 1. Saya turunkan. Bukan cuma 200. Siapa yang berani kita turunkan di bawahnya 100 eksemplar atau sebesar berapa kita? 10 juta. 10 juta rupiah. Ada yang berani wakaf Al-Quran tapi tidak punya Ustaz, bagaimana? Silakan, nanti ada nomor rekening. Nomor rekeningnya ada di sini. Ada nggak di sini? Ini BNI Syariah 09711481181 Yayasan Kita Peduli Berbagi. Silakan transfer. Ya, 100 eksemplar. Ada yang berani Bu? Urusan akhirat. Silakan, atau sebesar 10 juta. Oke, saya hitung lagi. 5, 4. Nanti ibu yang wakaf di atas 10 akan kami kasih sertifikat ucapan terima kasih, bentuknya kayak gini. Nah, ini ada foto saya, ada tangan saya. Nanti ibu ini boleh taruh di ruang tamu, boleh taruh di dapur, di bawah kompor, boleh. Buat takut-takutin tikus silahkan, boleh. Enggaklah, surat yang layak. Baik, siapa yang berani ibu 100 eksemplar atau sebesar 10 juta? Ada? Saya hitung. 5, 4, 3, 2. Ayo jangan ragu. La takhafu wa la tahzan, innallaha ma'ana. Barang siapa yang mewakafkan Al-Quran, Allah jadi bahagiaan hidupnya dunia akhirat. Ada yang 101, oke. Saya turunkan lagi. Tadi terakhir 100 ya. Oke, sekarang dari 100 saya turunkan 50 mushaf Al-Quran. 50 mushaf Al-Quran atau sebesar
5 juta rupiah. Ada yang mau angkat tangan? Nanti saya ajak maju ke depan untuk jadi contoh yang lainnya. 5 juta rupiah atau sebesar atau sebanyak 50 mushaf Al-Quran. Silakan. Bapak Ibu yang berbahagia, kita ingin mewakafkan Al-Quran. 50 mushaf Al-Quran ada? Pak Ustaz, saya mau tanya Pak Ustaz, kalau nanti saya wakaf, terus niatnya saya lebih sakit Ustaz, badan saya ini penyakitnya banyak gak sembuh-sembuh, boleh nggak kalau saya niat wakaf Quran supaya saya dikasih sembuh? Urusan sembuh itu kecil, Allah yang maha menyembuhkan penyakit. Niatkan saja wakafnya karena Allah, insya Allah Allah nanti kasih kesembuhan yang terbaik oleh kita semua. Berapa tadi terakhir? 50 Al-Quran atau 5 juta? Ada? Bapak Ibu, saya hitung 5 4. Wah, saya ragu Pak Ustaz nih, gimana ya? Jangan ragu. Kalau belum ada uangnya silakan nanti transfer. Rekening ini ada di sini, bisa dilihat ya. Ada yang mau dibagi brosurnya? Hah? Oh ada. Nanti silakan ada yang mendata. Ya, 50 mushaf Al-Quran atau sebesar 5 juta rupiah. Silakan angkat tangan yang berminat. 5 juta rupiah. Silakan maju ke depan. Insya Allah diberkahkan oleh Allah dunia akhirat. Amin. 5 juta saya turunkan lagi ya. 20 mushaf Al-Quran atau sebesar 2 juta rupiah. Bapak Ibu yang ingin mewakafkan Al-Quran sebanyak 20 eksemplar atau 20 mushaf Al-Quran, silakan angkat tangan. 20 mushaf Al-Quran. Bagi yang berani saya tantang karena Allah, silakan. 1 Al-Quran kita wakafkan saja, itu subhanallah 1 Al-Quran dilipat gandakan oleh Allah, apalagi ini 20 Al-Quran. Ada 20 Al-Quran, kita hitung 3 2. Oke, ada. Oh, saya kira dulu ada dulu. Oh, itu ada di pas. Baik, 20 Al-Quran ada Bapak Ibu sebesar 2 juta rupiah. Bismillah, jangan ragu, jangan takut. Silakan 2 juta rupiah atau sebanyak 20 mushaf Al-Quran. Kita hitung 5 4 3 2 1. Tadi berapa? 10 ya? 20. Saya turunkan lagi. Mana ini orang kampung sini yang katanya berani sedekah karena Allah? Di tempat lain subhanallah, apalagi di Makassar. Pak Ustaz, saya langsung 100 eksemplar Ustaz. Itu di kampung. Usahanya apa? Usahanya petani. 100 eksemplar. Wakaf. Saya doakan, subhanallah, nggak nunggu lama. Saya kasih nomor WA, saya bilang, alhamdulillah Ustaz, saya dapat tender, sawah saya banyak diborong sama orang. Wasilah Al-Quran. Mana orang kampung udah 10 eksemplar Al-Quran atau sebesar 1 juta rupiah. Silahkan. Ya, iya, Ibu, subhanallah, boleh takbir sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Ibu, silakan di sini Ibu. Nanti boleh maju ke depan, kita kasih dengan Ibu siapa dicatat. Subhanallah, kita doakan Ibu yang wakaf sehat terus, amin ya rabbal alamin. Ada lagi 10 eksemplar, jangan mau kalah, ini urusan pahala. Duit kita aku nggak akan pernah beranak, tapi kalau kita wakafkan Al-Quran, beranak pinak sampai bukan cuma di alam barzah, tapi sampai ke alam mahsyar. Amin ya rabbal. Ada lagi 10 mushaf Al-Quran, angkat tangan. Mana ini orang-orang berdagai? Mana orang berdagai? Mana yang ahli sedekah? Mana yang ahli wakaf? Ayo ditunggu sama Allah. 10 mushaf Al-Quran, 1 juta rupiah baru 1. Silakan angkat tangan. Ada lagi? Ada? Oke, nanti yang 5 kita buka, 10 dulu. Nanti yang 5 baru kita buka. Mana ada yang 10? Silakan. 10 Al-Quran. Kita hitung ya. Jangan takut, jangan ragu. Ibu nggak boleh kalah. Urusan kebaikan, silahkan kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat.
Angkat tangan. Yang 10. 1. Oke. Ustaz Nasir ada yang nanya, kalau 5 Al-Quran dapat sertifikat boleh nggak? Boleh. Oke, tetap bisa dapat. 5 Al-Quran masih bisa dapat sertifikat. Saya tantang lagi dalam malu-malu ini. Lupa mulut saya. Oke, sekarang 5 mushaf Al-Quran. Kita berlomba-lomba 5 mushaf Al-Quran atau sebesar 500.000 rupiah. Ada angkat tangan? Baik, yang mana? Oh Bapak siap, alhamdulillah. Panitia, abang juga? Oke. Ini abang panitia bukan? Oh panitia sini. Oh siap, subhanallah. 500 Al-Quran. 500 Al-Quran. Ngaco saya. Alhamdulillah pada 500 ya. 5 Al-Quran kalau sebesar 500.000. Silakan. Ada lagi ibu? Pak Ustaz, saya mau wakaf tapi belum izin sama suami. WA sekarang suaminya. Urusan kebaikan harus cepat-cepat, jangan ditunda-tunda. Kita nggak pernah tahu, misalnya setelah wakaf Al-Quran ada kebaikan-kebaikan yang menghampiri kita. Ada 5 eksemplar atau 5 wakaf Al-Quran sebesar 500.000 rupiah. Silakan angkat tangan. Tadi yang di belakang ada ya? 5 Al-Quran. Oke, baik. Sambil kita menunggu hatinya terketuk dan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan sahabat-sahabat dicatat yang ingin mewakafkan siapa saja. Sambil dicatat, waktu semakin malam kita akan dengarkan sedikit sambutan dari ketua yayasan kita, Yayasan Kita Peduli Berbagi. Kami persilakan kepada Ustaz Muhammad Nasir, kebetulan beliau tadi jemput saya. Silakan, nanti Ustaz mau ngajak lagi mungkin. Yang pasti tadi terakhir 5 mushaf, 5 eksemplar atau sebesar 500.000 rupiah. Siap, Ustaz silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat bapak-bapak ibu-ibu? Mari kita bertakbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul di masjid ini. Sambil Ustaz istirahat sebentar, kami memberikan sambutan kepada Bapak Ibu dulu. Karena Ustaz dari Bandara Jadinya langsung ke masjid ini, maka dari itu saya berdiri sebentar agar Ustaz Zaki Mirza yang jauh-jauh dari Palembang ke Jakarta dan ke Sumatera Utara ini, kita berikan waktu sebentar untuk Ustaz sekitar 5 menit beliau beristirahat, dan saya memberikan sedikit sambutan kepada Bapak Ibu biar kenal dengan program Safari Dakwah kita. Kita dari Yayasan Kita Peduli Berbagi, Bapak Ibu. Yayasan Kita Peduli Berbagi ini berasal dari berkantor di Kota Pekanbaru, dan pembina Yayasan Kita Peduli Berbagi ini salah satunya adalah beliau Ustaz Zaki Mirza dalam program Wakaf Al-Quran. Pada hari ini Bapak Ibu bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hadir di Kabupaten Serdang Bedakai. Nah, yaitu dalam program Safari Dakwah bersama Ustaz Zaki Mirza. Yang mudah-mudahan program Safari Dakwah ini Bapak Ibu nantinya dengan wakaf Al-Quran ini bisa bermanfaat buat kita semuanya Bapak Ibu. Yaitu program ini kita mengumpulkan Al-Quran karena kita telah tidak bisa menampilkan video program kita. Untuk apa Al-Quran ini kita kumpulkan? Al-Quran ini kita kumpulkan Bapak Ibu untuk kita bagikan ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan Bapak Ibu, untuk mengajak kita semua mendapatkan amal jariah melalui wakaf Al-Quran. Satu Al-Qurannya hanya 100.000 Bapak Ibu. Yang mudah-mudahan program ini nanti kita kumpulkan wakaf-wakaf Bapak Ibu di masjid ini, dan terakhir kita umumkan berapa Al-Quran yang kita peroleh dari masjid Bapak Ibu ini. Mudah-mudahan Al-Quran yang terkumpul dan kita umumkan ini benar-benar nanti menjadi
melalui melihat untuk apa program wakaf Al-Quran ini. Makanya kami di sini Bapak Ibu mengajak secara lisan kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kita berada di Medan sekitarnya ini dari tanggal 4 sampai tanggal 10 ini, yaitu dalam program Safari Dakwah dan Wakaf Al-Quran yang kita menjemput wakaf Al-Quran ataupun sedekah Bapak Ibu untuk membeli Al-Quran dan kita salurkan melalui Yayasan 35 pagi. Pada hari ini kita hadir bersama rombongan, yaitu ada Ustaz Ahmad Yani SPD, ada Ibu Umi Desi Lestari SPDI, dan ada Ustaz Dimas, Ustaz Zanisa, dan lain sebagainya. Dan juga kita bersama penerbit ataupun owner Mahkamah Al-Fatih yang Al-Quran ini terbitan dari Mahkamah Al-Fatih, dan terbitan ini insyaallah Ahlus Sunnah wal Jamaah Bapak Ibu. Jadi beliau tadi telat karena duluan kita bawa Ustaz Zaki Reza, dan oleh karena itu mari kita bersama-sama ikut serta dalam program wakaf ini Bapak Ibu sesuai kemampuan kita. 1 Al-Quran, 5 Al-Quran, 2 Al-Quran, berapapun, bahkan kita bisa menyumbang sesuai kemampuan kita untuk membeli Al-Quran dan kita sebarluaskan Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu bisa ikut serta secara transfer. Nanti kami bagikan kartu donasi di transfer baik hari ini, malam ini, besok dan minggu depan. Silakan. Yang penting kita bersama di Serdang Bedagai ini kita kumpulkan sedekah Al-Quran Bapak Ibu yang kita bagikan bersama pembina yayasan kita, yaitu Al-Ustaz Zaki Mirza. Oleh karena itu kembali kami serahkan kepada Ustaz. Nanti silakan Bapak Ibu yang ikut serta berwakaf, kami mohon untuk mencatat namanya, baik 1 Al-Quran, 2 Al-Quran, 5 Al-Quran dan seterusnya, baik transfer ataupun secara tes pada malam hari ini. Dan yang mendapatkan sertifikat yang sudah dijelaskan tadi, kita nanti ke depan Bapak Ibu kita ambil dokumentasi berfoto bersama Al-Ustaz Tirza sekaligus penandatanganan sertifikatnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita yang ikut serta dalam program ini diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan amalan ataupun pahala kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Mari kita ikut sesuai kemampuan kita pada malam hari ini untuk menyebarluaskan Al-Quran. Itu saja Bapak Ibu. Kembali kami sediakan kepada Ustaz untuk melanjutkan tausiah. Baik, Bapak Ibu, karena berhubung sudah semakin malam dan kebetulan juga saya belum sempat istirahat, langsung di sini. Mari sama-sama kita berdoa. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah. Nanti setelah baca Al-Fatihah, kami persilahkan kepada sahabat-sahabat semuanya untuk mengambil atau memilih tas supaya bisa mengambil wakaf dari beberapa Bapak dan Ibu semua. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita berdoa, kami persilahkan Bapak Ibu yang ingin mewakafkan hanya 1 Al-Quran saja. Ustaz, saya misalnya hanya 1 wakaf Al-Quran, 1 mushaf. Bagaimana? Silakan, ada sahabat-sahabat kami yang sedang berdiri yang ingin mewakafkan 1 Al-Quran. Silakan langsung dicatat nanti oleh teman-teman kami semuanya. Kemudian yang ada kantong, Bapak Ibu, Ustaz, saya nggak punya uang 100.000 Pak Ustaz buat wakaf Al-Quran, gimana caranya? Nah, ini ada kantong kami yang akan dikelilingi oleh sahabat-sahabat kami. Bapak Ibu yang mau ikut wakaf Al-Quran bersama silahkan. Yang punya uang 20, 10, 50
Berapapun silahkan. Nah ini kantongnya silahkan. Baik, nanti akan kami umumkan secara keseluruhan hasil akhir berapa wakaf Al-Quran di masjid ini. Oke, ini nanti ada sertifikat apresiasi untuk masjid, termasuk nanti jumlahnya saja, termasuk jumlahnya ini untuk masjid. Atau DKM mau ingin mewakafkan Al-Quran juga silahkan. Kami DKM bisa mewakafkan Al-Quran silahkan. Ya, jadi Bapak Ibu yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sambil ini muter, sambil kita berzikir, mudah-mudahan berapapun yang diwakafkan oleh Bapak Ibu itu menjadi amal jariah buat kita semua. Sama-sama kita berzikir, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lagi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar. Baik, nanti akan kita umumkan secara akhir berapa wakaf Al-Quran total yang terkumpul malam hari ini kita umumkan, dan nanti juga akan kita hitung secara akhir berapa total donasi wakaf Quran bersama dari jamaah Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini akan kita umumkan sambil menunggu sahabat-sahabat kita terus bergerak mengumpulkan donasi dari Bapak Ibu wakaf Al-Quran. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa kita, Allah maafkan segala khilaf dan salah kita. Mari kita berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, ya mujibas sa'ilin, ya arhamar rahimin, ya akramal akramin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, yang mau berfoto khususnya untuk yang mau berfoto silahkan, nanti diatur sama panitia. Untuk berikutnya kami serahkan lagi kepada teman-teman dari Yayasan Kita Peduli Berbagi. Saya mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas segala perhatiannya, atas segala waktu dan kunjungannya bisa hadir di pengajian ini. Usikum wa ijazah ya Allah. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.